Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ragam budaya yang sangat kaya. Dari mulai bahasa, baju adat, hingga rumah adat yang sangat beragam. Bahkan hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki baju adat dan rumah adat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Dan tahukah kalian, ternyata sebagian besar atap pada rumah adat di Indonesia berbentuk trapesium. Seperti rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, rumah adat Bangsal Kencono dari Yogyakarta, rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, rumah adat Pewaris dari Sulawesi Utara, dan masih banyak yang lainnya. Dalam video ini akan dibahas apa itu trapesium, bagaimana sifat bangun datar trapesium, serta bagaimana mencari keliling dan luas trapesium. Ambil cemilanmu lalu nikmati video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 7 yaitu bangun datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang belah ketupat dan layang-layang. Nah, yang belum nonton video sebelumnya tentang belah ketupat dan layang-layang bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini bangun datar yang akan kita bahas yaitu bangun datar trapesium. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum ngopi jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah ngopi langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, bangun datar trapesium itu banyak jenisnya ya. Nah, ini trapesium, nah ini juga trapesium, dan ini juga trapesium. Jadi dia banyak jenisnya trapesium. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu sifat-sifat dari bangun datar trapesium. Nah, misal agar lebih mudah kita kasih huruf dulu deh. Misalkan ini A, B, C, dan D. Nah, sifat pertama dari semua trapesium itu dia pasti mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Jadi ini pasti sejajar, ini juga pasti sejajar, dan ini juga pasti sejajar. Iya, dia punya sifat mempunyai sepasang sisi yang sejajar apapun bentuk trapesiumnya. Kemudian berikutnya setelah sisi sudah, kemudian kita lihat sudutnya ya. Nah, misalkan kita lihat sudut A yang ini dan sudut D yang ini. Nah, kira-kira hubungannya sudut A dan sudut D gimana? Iya, jangan lupa ya materi jajar genjang dan belah ketupat. Iya, dia pasti jumlahnya 180 derajat. Nah, berarti kita dapat ya sifat yang kedua, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Nah, berarti sama ya sudut B dan sudut C juga ketika dijumlahkan 180 derajat. Tapi kalau sudut A dan sudut B tidak 180 ya, jelas kenapa? Sudut A lancip, sudut B juga lancip. Jadi ketika dijumlahkan dia nggak mungkin 180. Nah, sama yang segitiga yang trapesium sebelahnya juga ya. Nah, ini dan ini dijumlahkan pasti 180 derajat, jelas karena ini siku-siku, ini juga siku-siku. 90 tambah 90 pasti 180 derajat. Kemudian yang ini juga, nah ini dijumlahkan pasti 180 derajat. Nah, sama juga trapesium berikutnya ya. Nah, sudut ini dan sudut ini ketika dijumlahkan pasti 180 derajat. Kemudian sudut ini dan sudut ini juga ketika dijumlahkan pasti 180 derajat. Oke, nah pahami ya, hanya dua pasang sudut yang berdekatan yang jumlahnya 180 derajat. Oke, bisa ya? Nah, kemudian selanjutnya kita akan menamakan trapesiumnya ya. Nah, ini trapesium yang pertama, panjang AD dan panjang BC pasti sama ya. Nah, karena panjangnya sama atau karena panjang kakinya sama, maka dia dinamakan trapesium sama kaki. Nah, kemudian yang sebelahnya, nah jelas ya ada sudut siku-siku ya, dua buah sudut siku-siku. Nah, berarti namanya iya trapesium siku-siku. Nah, kalau sebelahnya lagi, nah dia kakinya nggak sama panjangnya dan nggak ada sudut siku-siku juga. Pokoknya dia buatnya asal yang penting ada sisi sejajarnya. Nah, ini disebut nanti trapesium sembarang.
Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas sifat dari setiap trapesium. Nah, sekarang kita bahas sifat trapesium sama kaki dulu ya. Nah, jelas namanya juga sama kaki. Nah, pasti sudut di kakinya sama. Nah, sudut ini dan sudut ini besarnya pasti sama. Karena ketika kita lipat di tengah-tengah dia pasti bertemu. Atau sudut atas, sudut D dan sudut C juga dia besarnya pasti sama. Nah, jadi sifat trapesium sama kaki yang berikutnya yaitu punya dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B dan sudut D sama dengan sudut C. Kemudian yang berikutnya setelah sudut sudah, kita lihat diagonalnya ya, diagonal AC yang ini dan diagonal BD yang ini. Nah, dia besarnya sama nggak? Iya, dia besarnya pasti sama ya, panjangnya pasti sama. Nah, berarti sifat trapesium sama kaki yang berikutnya, dia punya dua buah diagonal yang sama panjang. Jadi panjang AC pasti sama dengan panjang BD. Nah, setelah trapesium sama kaki sudah, selanjutnya kita trapesium siku-siku. Nah, sifatnya jelas gimana sudutnya? Iya, dia pasti punya dua buah sudut siku-siku. Ada dua buah sudut siku-siku. Nah, kemudian diagonalnya gimana? Panjangnya sama enggak? Enggak ya, ya sudah berarti dia sifatnya hanya punya tambahan sifat itu saja, punya dua buah sudut siku-siku. Nah, kemudian trapesium sembarang gimana? Iya, sudutnya enggak ada yang sama besar dan diagonalnya juga enggak sama besar ya. Iya, dia berarti hanya punya sifat sama yang dua sifat umum tadi ya, punya sepasang sisi sejajar dan sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Oke, bisa ya? Kemudian selanjutnya setelah sifat dari trapesium sudah, yang akan kita bahas yaitu keliling dan luas trapesium. Nah, yang pertama kita bahas keliling trapesium dulu deh. Nah, misalkan ada trapesium ini, nah kita kasih huruf dulu ya biar lebih mudah. Misalkan ini huruf A, B, C, dan D. Nah, gimana konsep keliling? Iya, konsep keliling itu mengelilingi ya. Misalkan dia bergerak, mulai bergerak dari titik ini, ya sudah kelilingi sampai kembali ke titik awal. Nah, itu konsep dari keliling. Berarti tinggal diapakan? Iya, tinggal ditambah-tambah saja ya. Berarti tinggal AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, itu rumus dari keliling trapesium. Nah, kemudian selanjutnya yang kita bahas yaitu luas trapesium. Nah, gimana konsep luas? Iya, luas itu yang diarsir ini ya. Nah, ketika SD kalian belajar luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, misalkan ini sisi sejajar trapesiumnya kita kasih huruf A dan B. Nah, ini tingginya ya T, ini juga tinggi ya. Nah, ya sudah berarti rumusnya tinggal jumlah sisi sejajar berarti A ditambah B dikali T dibagi 2. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian selanjutnya kita akan buktikan rumus luas trapesium. Bener nggak? A ditambah B dikali T dibagi 2. Nah, misalkan ini ada trapesium. Nah, berarti sekarang panjang CD tadi apa? Iya, panjang CD itu A. Kemudian panjang AB? Iya, panjang AB B. Nah, sekarang kalau panjang CD A, panjang AB itu B. Nah, sekarang panjang AE berapa? Iya, dia pasti sama kayak panjang FB. Kenapa? Karena panjang AE dan FB ini besarnya pasti sama. Nah, berarti kita dapat ya AB dikurangi CD itu pasti apa? Iya, pasti AE ditambah BF. Nah, AB dikurangi CD apa tadi? Karena AB-nya B, CD-nya A, berarti B dikurangi A sama dengan AE ditambah BF. Nah, karena AE dan BF besarnya sama, nah berarti panjang AE itu tinggal B dikurangi A per 2, panjang FB juga sama ya, B dikurangi A per 2. Nah, kemudian cara mencarinya gimana? Ya sudah, segitiga yang ini nih kita pindahkan saja ke sebelah sini. Nah, berarti nanti kita dapat ya bangun datar apa ini? Bangun datar persegi panjang. Nah, karena bangun datar persegi panjang gampang ya kita carinya. Nah, berarti nanti luas ABCD yang trapesium yang ini pasti sama dengan luas EBGD yang persegi panjang yang ini. Nah, agar lebih mudah mengerjakannya, gambarnya kita pisahkan dulu deh. Luas EBGD persegi panjangnya kita pisahkan ya. Nah, kita kasih huruf dulu deh. Ini E, B, G, ini C, dan ini D. Sudah deh. Luas ABCD yang trapesium tadi sama dengan luas persegi panjang yang ini ya. Persegi panjang rumusnya apa? Iya, panjang kali lebar. Berarti EB dikali BG. Ya sudah, tinggal kita cari deh panjang EB-nya ya. Panjang EB-nya berapa? Sudah, kita tinggal lihat panjang DC-nya itu.
Iya, A berarti ini A, kemudian ditambah CG-nya ini ya. Iya, B min 2, B min A per 2. Berarti kita dapat panjang EB-nya itu A ditambah B min A per 2 dikali BG. Panjang BG berapa? Iya, yang ini ya T ya. Nah, berarti dikali T. Sudah deh, tinggal kita kerjakan ya. Cari KPK-nya dulu ya. Karena KPK-nya 2 berarti 2A ditambah B min A per 2 dikali T. T-nya tetap ya. Nah, 2A dikurangi A bisa dikurangi ya. Jadi sisanya A ditambah B per 2 dikali T. Nah, lihat jawabannya. Nah, ini pasti sama dengan nilai ini, dia hanya beda bentuk saja. Oke, bisa ya, itu rumus trapesium. Kalau kalian pusing nggak usah diingat. Pokoknya rumus trapesium itu jumlah sisi sejajar A ditambah B dikali T dibagi 2. Oke. Nah, agar kalian lebih paham tentang konsep trapesium, coba deh kita latihan ya nomor 1. Lantai sebuah bangunan berbentuk trapesium siku-siku. Panjang sisi sejajar 12 meter dan 9 meter dengan jarak antara sisi sejajar 4 meter. Nah, jika pada lantai itu akan dipasang keramik berbentuk persegi panjang ukuran 25 cm kali 40 cm, berapa banyak keramik yang dibutuhkan? Nah, kira-kira kalau soal kayak gini gimana? Coba yuk. Nah, agar lebih mudah kita ilustrasikan dulu ya. Ini ada lantai berbentuk trapesium. Nah, katanya panjang sisi sejajarnya 12 meter dan 9 meter. Berarti ini 12 meter, ini 9 meter. Nah, kemudian jarak antar sisi sejajar 4 meter. Berarti ini 4 meter ya. Tinggi trapesiumnya 4 meter. Kemudian akan dipasang keramik berbentuk persegi panjang ukuran 25 cm kali 40 cm. Berarti ini persegi panjang ukurannya itu 40 cm dan 25 cm. Nah, berarti kita ada dua bangun ya, bangun pertama dan bangun kedua. Nah, sekarang kita cari luas trapesium dulu ya. Nah, masih ingat rumusnya gimana? Iya, A ditambah B dikali T dibagi 2. Nah, sekarang tinggal kita lihat, karena itu satuan masih meter dan keramiknya satuan sentimeter, agar lebih mudah semuanya kita rubah ke sentimeter dulu ya. Nah, berarti 12 meter berapa sentimeter? Iya, 1200 cm. 9 meter? Iya, 900 cm. Kalau 4 meter? Iya, 400 cm. Ya sudah, tinggal kita kerjakan deh. A ditambah B berarti 1200 ditambah 900 dikali 400 dibagi 2. Nah, 1200 tambah 900 berapa? Iya, 2100 dikali 400 dibagi 2. Nah, ada yang bisa sederhanakan? Ada ya, 400 dan 2 ya. Berapa 400 dibagi 2? Iya, 200. Ya sudah, tinggal kita kali deh. 2100 dikali 200 berapa? Iya, 420.000 cm persegi. Nah, jadi luas tanah atau luas trapesium tersebut 420.000 cm persegi. Kemudian selanjutnya kita cari deh luas keramiknya yang berbentuk persegi panjang. Nah, gimana rumus persegi panjang? Masih ingat ya? Panjang dikali lebar berarti 40 dikali 25. Nah, 40 kali 25 berapa? Iya, 1000 cm persegi. Nah, jadi luas keramiknya itu 1000 cm persegi. Nah, yang ditanya apa? Iya, keramik yang dibutuhkan. Banyak keramik yang dibutuhkan berapa? Berarti tinggal diapakan? Ya iya, tinggal kita bagi saja ya, luas tanah dibagi panjang luas keramik, berarti 420.000 dibagi 1000. Nah, 420.000 bagi 1000 berapa? Iya, 420 buah. Nah, berarti banyak keramik yang diperlukan yaitu 420 buah. Oke, bisa ya? Oke, mungkin tips sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tulis aja kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang bangun datar, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam matematika.